Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 5 mata kuliah proyek perangkat lunak Universitas Nusa Putra dalam hal ini ingin mendokumentasikan hasil proyek yang kami kerjakan, yaitu proyek yang berhubungan dengan penerimaan beasiswa santri Pondok Pesantren Al-Imam Al-Islami yang kurang lebih beranggotakan yaitu saya sendiri, kemudian ditemani oleh rekan-rekan saya. Mungkin bisa dibaca oleh masing-masing. Adapun proyek kita yaitu berhubungan dengan aplikasi penerimaan beasiswa. Ya. Sebelum ke tahap penjelasan aplikasi ini, kita membagi menjadi dua level terkait pengguna akses yang bisa masuk ke aplikasi ini. Kita coba untuk jadi untuk ini halaman loginnya. Untuk hak akses itu ada dua level pertama dan level yang kedua. Level pertama itu yaitu di sini ada panitia beasiswa. Kemudian level yang kedua itu ada mudir. Ya, jadi mudir ini merupakan istilah pimpinan di pondok pesantren. Pimpinan tertinggi yaitu dipimpin oleh seorang mudir. Adapun yang kedua yaitu panitia beasiswa. Nah, panitia beasiswa ini panitia beasiswa ini berperan sebagai admin dalam sistem ini. Jadi antara mudir dan panitia ini ada beberapa fitur yang tidak bisa diakses oleh panitia. Jadi hanya bisa diakses oleh mudir. Oke, kita coba untuk masuk ke menu atau username panitia beasiswa. Di sini ada menu login. Nah, jadi untuk panitia ini, sebelum saya menjelaskan beberapa fitur terkait aplikasi beasiswa yang berbasis web ini yang bisa diakses oleh panitia itu yaitu pertama home. Ya, nanti kalau sudah diserahkan ke pihak pesantren yang kita akan hapus. Kemudian santri. Nah, jadi ini untuk penambahan santri. Kemudian pendaftaran. Nah, pendaftaran beasiswa. Jadi tidak semua santri itu mendaftarkan beasiswa, hanya ada sebagian saja yang mau mendaftarkan beasiswa. Nah, kemudian di sini ada perankingan. Nah, dari semua pendaftar beasiswa yang masuk ke sini, nah di perankingan inilah yang mana santri yang layak untuk mendapatkan beasiswa, mana yang tidak. Namun tidak akan saya jelaskan terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di user admin. Kemudian ada logout. Kita coba logout. Nah, kurang lebih itu untuk level admin. Kemudian kita coba untuk mudir. Ya, coba login. Nah, jadi untuk login mudir ini, user mudir ini ada beberapa, yaitu menu home, sama ya, di admin juga ada menu home. Kemudian user, yang membedakan tuh di admin itu tidak ada menu user. Jadi yang bisa menjadikan atau menambahkan admin itu mudir, ya, levelnya level pimpinan gitu. Jadi mudir ini dia bisa menambahkan adminnya mau berapa orang, seperti itu. Kemudian perankingan. Nah, untuk perankingan ini bisa diakses oleh keduanya. Admin bisa diakses, kemudian mudir juga bisa mengakses perankingan ini, gitu ya. Kemudian kita logout. Nah, baik, sekarang kita akan menjelaskan proses penentuan beasiswanya. Maka untuk menentukan beasiswa kita harus menggunakan user panitia beasiswa. Jadi kalau mudir itu dia karena sebagai pimpinan hanya tahu jadinya saja, seperti itu. Misalkan
kita masuk ke panitia beasiswa, kemudian kita login. Nah, kemudian di menu santri, nah di sini ada beberapa santri yang sudah terdaftar, dan ini masih random, kami hanya sebagai contoh saja ya. Untuk di menu santri ini, menu santri pendaftaran dan perankingan, kurang lebih di dalamnya ada menu tambah, kemudian menu hapus, dan menu edit, seperti itu. Misal kita akan menambah santri baru. Nah, di sini masukkan NIS itu ada nomor induk santri. Kita coba 444 ya. Nama santrinya Abdul, misal Abdul, alamat Cibadak, nomor telepon misalkan 4444, seperti itu. Kita simpan. Nah, maka Abdul sudah muncul di sini ya. Kemudian ini misalkan daftar santri secara keseluruhan. Kemudian kita coba dulu fitur hapus atau fitur edit terlebih dahulu. Abdul, misalkan Abdullah, diganti ternyata ada kesalahan. Kemudian kita update. Nah, ini sudah berubah jadi Abdullah. Atau kita coba menghapus, kita menghapus nama Denny, hapus. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Denny tadi sudah terhapus dari daftar santri. Kemudian ini pendaftaran, ada menu pendaftaran. Nah, pendaftaran ini untuk yang mendaftar ya, mendaftar beasiswa siapa aja. Nah, di sini sudah ada, cuman kita hapus terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi misalkan yang mendaftarkan beasiswa itu Abdullah dan Andi, misalkan kita edit Abdullah namanya, Andi kita Andi. Nah, misalkan yang mendaftarkan beasiswa itu Abdullah dan Andi, maka masuk ke pendaftaran, maksudnya pendaftaran beasiswa tambah. Nah, untuk tahun ini kita tahun 2025 ya, jadi biar datanya tidak bingung, diklasifikasikan berdasarkan tahun. Kemudian di sini ada nama santri. Nah, nama santrinya tentu yang menjadi santri kita, menjadi santri pesantren Al-Imam Al-Islami Cikembar. Jadi tidak mengambil santri yang lain. Nah, di sini sudah terpilih otomatis. Tadi misalkan Abdullah. Ya. Kemudian pendapatan orang tua, misalkan Abdullah itu 4 juta per bulan. 4 juta. Nah, kemudian nilai akhir. Nah, ini tuh bisa nilai dari rapot secara keseluruhannya, diisi 1 sampai 100. Kita coba misalkan 80, seperti itu. Kemudian jumlah saudara 2, simpan. Nah, ini Abdullah. Kemudian tambah lagi, yaitu tadi kita tahunnya 2025. Kemudian nama santrinya Andi tadi. Kemudian pendapatan orang tuanya misalkan 1 juta rupiah, 1 juta. Nilai terakhirnya misalkan 90. Jumlah saudara 4. Nah, kita simpan. Nah, kemudian kita lihat. Nah, di sini berhubung kita menggunakan metode SAW dalam penentuan beasiswanya, seperti yang kita ketahui, SAW itu merupakan suatu metode ketika kita ingin mengambil keputusan. Nah, di mana di dalamnya terdapat kriteria ya, kriteria atau pembobotan. Salah satu kriteria yang diterapkan di pesantren tersebut yaitu seberapa layak seorang santri bisa menerima beasiswa, yaitu dilihat pertama dari pendapatan orang tua.
ya. Pendapatan orang kedua, kemudian yang kedua nilai rapot terakhir, kemudian jumlah saudara. Untuk pendapatan orang tua yaitu bobotnya itu 0,5 ya. Jadi sangat besar. Kemudian untuk nilai itu 0,3. Kemudian untuk jumlah saudara itu 0,2. Jadi 0,5 ditambah 0,3 ditambah 0,2, totalnya 10. Nah, kemudian jumlah saudara. Kenapa jumlah saudara ini dimasukkan ke dalam kriteria dalam metode SAW ini? Sebab jika dalam suatu keluarga dia memiliki banyak anak, tentu si orang tua tersebut memiliki tanggungan yang lebih banyak. Maka yang lebih banyak jumlah saudaranya itu lebih berhak untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian untuk nilai. Jadi nilai yang lebih tinggi itu lebih berhak mendapatkan beasiswa. Kemudian pendapatan. Nah, kalau pendapatan dilihatnya bukan yang tertinggi, tapi dilihat yang terendah. Karena seperti yang kita ketahui, dalam metode SAW itu kan ada cost dan ada benefit. Nah, kalau ini berarti masuknya ke cost. Jadi dilihat yang paling rendah. Sedangkan nilai dan jumlah saudara itu dilihat di angka yang paling besar. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini kita analisis antara Andi dan Abdullah. Ya, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan beasiswa? Misalkan ini untuk memudahkan saja. Nanti kan ada berbagai banyak data ya. Di sini saya hanya memberikan sampel 2 santri saja. Nah, siapa ketika misalkan di tahun ini pesantren hanya membuka satu saja santri yang mendapatkan beasiswa. Nah, dengan metode SAW ini, dari yang 2 pendaftar ini, mana yang lebih layak mendapatkan beasiswa menurut metode SAW? Maka di sini kita masuk ke perankingan. Ya. Nah, di perankingan kita pilih tahun 2025. Kemudian tinggal diproses. Nah, maka yang paling berhak mendapatkan beasiswa adalah Andi. Ya, yang paling berhak mendapatkan beasiswa adalah Andi. Kenapa Andi lebih berhak mendapatkan beasiswa? Nah, ini nilai. Nah, ini setelah dihitung. Jadi nilai dari pendapatannya 0,7, nilai semesternya 0,9, nilai dari jumlah saudaranya 1,00. Jadi preferensinya yang terbesar adalah Andi. Sekarang kenapa Andi bisa paling berhak mendapatkan beasiswa? Nah, kita lihat ke tabel pendaftaran. Pertama, Andi itu untuk pendapatan orang tua adalah 1 juta dalam sebulan. Kedua, sedangkan Abdullah pendapatannya 4 juta dalam sebulan. Kemudian kalau dari segi nilai, Andi nilainya 90, sedangkan Abdullah nilainya 80. Kemudian untuk jumlah saudara, untuk Andi itu jumlah saudaranya 4. Kemudian Abdullah jumlah saudaranya 2. Nah, di perankingannya ini jelas Andi lah yang paling berhak mendapatkan beasiswa ya, dengan poin preferensi 0,48, sedangkan Abdullah 0,43. Nah, dengan seperti ini pesantren diharapkan tidak merasa kesulitan dalam menentukan siapa santri yang berhak mendapatkan beasiswa. Nah, ini kami contohkan hanya 2. Nantinya akan banyak tentunya pendaftaran di sini. Kenapa 2? Karena untuk lebih memudahkan saja kita dalam menguji sistem yang kita rancang. Nah, kemudian untuk admin, user admin. Sekarang kita lihat untuk user mudir atau sebagai pimpinan. Nah, kita lihat mudir, login.
Nah, maka data yang tadi sudah bisa masuk di sini ya. Mudir sudah bisa mengecek, oh ternyata ini Andi yang paling berhak. Ketika ada 2 pendaftar untuk mendaftarkan beasiswa, maka dengan metode SAW ini Andi yang berhak mendapatkan beasiswa di tahun ini. Jika di tahun ini hanya ada satu slot untuk beasiswanya. Kemudian untuk pengkodeannya di sini kita buka Discord. Nah, jadi untuk menu yang tadi semuanya ada di menu indeks. Semuanya ada di menu indeks. Nah, ada user, perankingan, santri, pendaftaran, perankingan, nah seperti ini ya. Kemudian untuk tampilan, jadi setiap menu itu, misalkan setiap menu ini menu user misalkan, maka kurang lebih terdiri dari beberapa file. Pertama, file user itu sendiri, user.php, kemudian ada file tambah underscore php, kemudian ada update, kemudian ada hapus. Nah, misalkan seperti ini, ada tampil. Nah, di sini misalkan ada tampil user. Nah, ini kode untuk menampilkan ini semua di sini. Misalkan ada menampilkan nomor, username, password, label, maka ada di sini nomor, username, password, label. Kemudian di sana ada, di sini juga ada menu tambah, maka di sini juga ada menu tambah user. Tambah user. Begitu juga ada hapus user, seperti yang tadi yang logo X. Nah, ini hapus user. Karena ada juga update user. Update user untuk merubah, untuk mengedit seperti yang tadi sudah. Nah, ini untuk mengedit. Nah, seperti itu. Jadi untuk aplikasi ini sudah berjalan. Kemudian untuk pengkodeannya juga demikian berjalan. Kemudian ini tabel untuk rancangan, untuk rancangan database-nya terdiri dari beberapa tabel. Pertama ada tabel pendaftaran, tabel perankingan, tabel santri, dan tabel user. Untuk tabel user sendiri itu terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada ID, ada level, seperti yang tadi. Level ini ada 2, ada mudir, ada pimpinan. Ada mudir, ada panitia. Kemudian ada password, ada username. Kemudian untuk santri ada beberapa, yaitu alamat, nama, NIS, nomor induk santri, dan lain sebagainya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Untuk aplikasi alhamdulillah bisa berjalan ya. Tentunya di sini banyak kekurangan dalam aplikasi ini, tapi untuk intinya alhamdulillah bisa dipergunakan ya. Untuk tampilan kita buat sesimpel mungkin agar pihak admin dari pesantren itu mudah dalam menjalankan. Baik, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.